Maka untuk pembahasan ini bisa kita nukilkan dari ucapan para ulama tentang siapa kedua orang ini dan apa yang kita lakukan. Maka berkata Al-Hafidh Az-Zahabi di kitabnya Al-Mizan, ay Mizan I'tidal, tentang Al-Jawzajani, bahwa dia rawi yang siqah dari ulama ahli jarhi wa ta'dil. Walakin al-matali'u li kitabihi yajidu annahu jaraha khalqan katsiran bisabab al-aqaid wala siyama al-iraqiyyin wala yasih dalika id bihi tusqituhu au tasqutu katsir minas sunan wal athar wa huwa bila syak kana indahu inhiraf ala radhiyallahu anhu Ali. Maka dia mempunyai pemikiran yang buruk kepada Ali dan mencelaknya. Maka dari madhab ini berapa banyak orang yang dijarah dengan penuh kezaliman, dijatuhkan. Maka kalau dia menjatuhkan rawi dan rawi itu membawa hadis, terutama hadis ini madari sanadnya tidak datang kecuali dari Al-A'mash atau dari orang-orang Kufah, maka oleh dia dijarah karena dia nasibi, mencela orang-orang Syiah, padahal mereka pun bukan Syiah. Yang penting dijatuhkan. Maka kalau dijatuhkan rawi yang siqah menjadi dhaif, berapa hadis-hadis yang terbuang? Maka orang ini akan menghancurkan hadis-hadis Nabi. Hadis yang tadinya harus diterima menjadi dibuang. Rawi yang harusnya siqah diambil hadisnya, dia dhaifkan. Maka seperti itu keadaannya. Dan berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Lisanil Mizan, wa mimman yambagi an yutawaqqaf fi qabulihi qaul fil jarh man kana bainahu wa baina man jarahahu adawah sababuha al-ikhtilaf fil i'tiqad, seperti yang dinukilkan oleh penulis di dalam matan. Maka sama lafadznya. Maka ta'ammal kepada Abi Ishaq Al-Jawzajani li ahlil Kufah ra'al ajab, maka kamu akan melihat keanehan. Wadhalika li syiddati inhirafihi fin nasb, itu dikarenakan madhab dia yang gulu kepada nasibi. Wa syuhratu ahliha bitasayyu, dan negeri Irak yang memang masyhur dengan orang-orang Syiah. Maka bagaimana sikap kita kepadanya agar kita ini tawakkuf? Karena madhabnya dia yang buruk, sampai-sampai orang-orang yang ma'ruf imam seperti Al-A'mas Abu Nuaim dan Ubaidillah ibni Musa yang merupakan arkanur riwayah, mereka itu tonggak-tonggak riwayah yang harus diterima, disedikit dhaifkan. Dan begitu pun berkata Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathil Bari di saat membicarakan rawi Ismail Ibnu Aban Al-Warraq, maka dikatakan waqala Al-Jawzajani kana ma'ilan 'alal haq wa lam yakun yaqdib fil hadis. Qala Ibnu Adi yakni ma alaihi al-kufiyun minatasayyu. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Jawzajani kana nasibiyan munharifan an Ali, fahuwa diddu Syi'i al-munharif an Utsman, wala yambagi an yasma'a qaulal mubtadi fi mubtadi. Maka di saat Al-Jawzajani mencela dari gurunya Imam Al-Bukhari Ismail ibni Aban Al-Warraq, disebutkan oleh Al-Jawzajani karena dia dari Irak, kana ma'ilan anil haq, bahwa dia adalah orang yang sesat, cenderung kepada kesesatan dan jauh dari kebaikan, al-haq yang benar. Walam yakun yaqdib fil hadis, meskipun dia tidak berdusta di dalam hadis. Maka rawi yang siqah ini dicela oleh Al-Jawzajani seperti tadi.
Tidak ada para ulama yang membahas tentang agama. Semuanya membahas tentang riwayat hadis, fulan ini sikoh ataupun dhaif. Maka dia malah mengatakan dia condong kepada kesesatan dan keluar dari yang hak meskipun tidak berdusta. Maka akhirnya Ibnu Adi pun mentaklik, yakni ma'alaihil kufiyun minat tasayyu. Maka rawi ini dari al-kufiyun maka dianggap tasayyu. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa Al-Jauzajani seorang nasibi yang munharif, maka la yambagi an yusma'a qaulal mubtadi' fil mubtadi'. Maka di sini kaidahnya, tidak diterima ucapannya dari mubtadi' kepada mubtadi'. Dan begitupun di saat berbicara kepada Abdurrahman ibnu Yahya ataupun berbicara al-muhaddis Abdurrahman ibnu Yahya al-Muallimi, ulama dari Yaman, ahli hadis, maka dia mengatakan tentang permasalahan ini. Saat menyebutkan tentang hadis tentang anta minni bimanzilati Harun min Musa, Nabi berkata kepada Ali, kamu adalah dariku, kamu bagaikan Nabi Harun untuk Musa. Maka ini adalah hadis yang dijadikan oleh orang-orang Syiah pendalilan bagi mereka. Maka oleh sebab itu, ja'ani Umar ibnu Qais wa Sufyan ats-Tsauri berkata kepadaku, la tuhaddis bihadzal hadis fil Kufah. Jangan kamu meriwayatkan hadis ini di Kufah. Hadis apa? Anta minni bimanzilati Musa wa Harun. Kenapa? Karena orang-orang Syiah akan menjadikan hadis itu sebagai pendalilan kebid'ahan mereka. Maka dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, kana fil Kufah jama'atun yagluna bitasayyu wa yad'una ilal gulu. Fakariha Amr ibnu Qais wa Sufyan an yasma'u hadzal haditsa fayahmaluhu ala ma yuwafiq guluwihim fayastadda syarrahum. Maka akhirnya keduanya tadi, Amr ibnu Qais dan Sufyan ats-Tsauri, tidak mau meriwayatkan hadis ini. Maka bisa jadi seorang alim melarang periwayatan hadis dalam keadaan seperti ini. Karena jika dia meriwayatkan hadis-hadis seperti ini, maka bisa menjadikan pembelaan kepada kebid'ahan mereka. Dan dicontohkan pada Musa al-Juhani, yang mana dia itu siqatun fadil, lam yuntasab ila bid'ah. Namun Ibrahim ibnu Ya'qub al-Jauzajani, wa kana huwa nafsuhu mubtadi'an, dari Amirul Mukminin Ali, mutasyaddidan fi ta'an ala mutasayyi'in, maka dia menjarahnya dengan keras. Maka ini dari ucapan para ulama tentang Al-Jauzajani. Kesimpulannya, jika dia menjarah terutama orang-orang Kufah, karena antum tahu dari biodata dan biografinya, orang yang kita bahas sekarang dicari kedudukannya dhaif atau sikoh ataupun saduk, dari tarikh dia diketahui orang Kufah atau orang Irak secara umum. Maka di sana ada aqwal jarh wa ta'dil. Kemudian ada ucapan yang berbeda jika antum lihat dari Al-Zaujajani, bahwa dia mengatakan
fulan ini sesat, dol, haram mengambil hadis darinya. Ucapan para ulama tidak ada yang sampai seperti itu. Nah, ini contohnya. Tidak diambil. Karena Al-Zawjajani marah. Orang ini kelompok Syiah. Musuh dari madhabnya. Fahim? Seperti itu keadaan permasalahan al-jarh wa ta'dil. Dan begitu pun yang kedua tadi Ibnu Kharras. Maka dia adalah Syi'i khabis. Muttaham birrafd. Dikatakan mungkin dulu dia orang Rafidah. Maka disebutkan oleh Ibnu Adi di kitabnya Al-Kamil, sami'tu Ahmad ibn Muhammad ibn Sa'id al-Ma'ruf bibni Uqdah yaqul, kana Ibnu Kharras fil Kufah idza kataba syai'an min babi tasayyu yaqulu li hada la yunfaq illa indi wa indak ya Abal Abbas. Maka ini disembunyikan, tidak diriwayatkan kecuali di antara kita. Jika dia menulis tentang keutamaan dari hadis-hadis yang dianggap sebagai pendalilan orang Syiah. Dan begitu pun berkata Abdan Al-Ahwazi, yang mana dia adalah gurunya Imam Ibnu Adi, wa humila Ibnu Kharras ila Bundar indana jara'ain sanafahuma fi mathalib asy-syaikhain fa ajazahu bi alki dirham fa bana bidzalika hujratun bi Baghdad liyuhaddits fiha fama mata abiha wa mata hina faragha minha. Maka demikian juga Ibnu Kharras, apa yang dia ucapkan kepada Bundar. Siapa Bundar? Muhammad Ibnu Bashar, dengan ucapan-ucapan yang keji karena madhabnya tadi. Padahal Bundar bukan seorang nasibi. Maka Imam Ad-Dahabi di saat menyebutkan dia di Syiar A'lamun Nubala mujallad yang ke-13, Imam Ad-Dahabi mengatakan hada mu'athar mahdul kana ilmuhu wabalan wa sa'yuhu dalalan na'udzubillah minal khudlan. Ini di Syiar A'lamun Nubala, dicaci maki oleh Imam Ad-Dahabi tentang orang yang rendah ini. Dan dikatakan di Mizan, hada wallah asy-syaikh al-mu'athar alladhi dhalla sa'yuhu, dikatakan yang sesat jalannya. Maka dia itu seorang hafid di zamannya, walahu rihlah al-wasi'ah wa ittila' al-kathir wal ihatah, dan dia mempunyai pembahasan-pembahasan yang serius. Wa ba'da hada faman tafa'a bi ilmihi, di ujung-ujungnya tidak bermanfaat ilmunya. Fala ataba ala hamir rafidah, maka karena dia masuk kepada barisan orang-orang ar-rafidah. Maka begitupun Imam Ad-Dahabi mengucapkan ucapan-ucapan yang pedas ini di Mizan, di antaranya di saat membela ucapan Ibnu Kharras kepada Al-Hafidh Ahmad Ibnu Furat. Maka Ahmad Ibnu Furat seorang hafidh, diterima, diambil bahkan ilmunya, maka dia mencela dengan penuh keburukan. Dikarenakan perbedaan manhaj, Ibnu Kharras menjatuhkannya. Maka apa kata Imam Az-Zahabi? Manil ladzi yusaddiqu Ibnu Kharras dzakar rafidi fi qawlihi. Maka ini ucapannya.
Siapa yang mau mengambil ucapan Ibnu Khiras kepada Imam Ahmad Ibnu Furat? Karena Ahmad Ibnu Furat dalam keadaan imam muhaddis, dia mencelaknya dikarenakan kesyiahannya dan kerofidiannya. Maka di dalam kitabnya Mizan, ditarjimah Ahmad Ibnu Abduh, berkata juga Adz-Dzahabi, qala Ibnu Kharras takallama nas fihi falam yusaddaq atau falam yasduku Ibnu Kharras fi qaulihi hada. Maka di sini Imam Adz-Dzahabi gencar menjatuhkan Ibnu Khiras karena madhabnya yang buruk. Contohnya kepada Ahmad Ibnu Abduh, Ibnu Khiras mengatakan takalaman nas fihi, muhaditsun berbicara atas dia. Maka apa jawaban dari Imam Adz-Dzahabi? Falam yasduku Ibnu Kharras fi qaulihi hada. Maka ucapan Ibnu Kharras tidak benar di saat membela Ahmad Ibnu Abduh bahwa para ulama berbicara